Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'na bihi bidaraini amin. Hikayatun ukhra. Hikayatun adapun hikayat atau kisah ukhra yang lain. Ada kisah yang lain. Ana dahulu ada siapa akhwani dua orang bersaudara. Akhun saudara, kalau akhwani dua orang bersaudara. Majusiani yang beragama Majusi keduanya. Ada dua orang bersaudara, agamanya sama-sama Majusi. Di zamani Malik ibn Dinarin, pada zaman Imam Malik bin Dinar, nama ulama ya, salah satu ulama sufi. Abada yang menyembah an-naro akan api. Majusi itu orang yang menyembah api ya. Nah mereka ini dua orang bersaudara ini menyembah api. Ahaduhuma adapun salah satu dari mereka berdua itu salasan wa sab'ina sanatin, udah 73 tahun. Wal akharu dan adapun saudaranya yang lain, sedangkan yang satunya lagi khamsan wa salasina, berusia 35 tahun. Tak ada nih. Waqala maka berkata siapa al-akhu saudara, al-asgharu yang kecil, sogir. Berkata saudara yang kecil li akhihi kepada saudaranya al-akbari yang besar. Ngomong sama saudaranya yang gede. Ta'ala mari atau ayo ya, maksudnya mereka ini pengen menguji. Ta'al, mari ayo. Hatta najribuha, sehingga kita bisa mengetahui. Hatta najribuha, sehingga kita bisa mengetahuinya. Maksudnya mengetahui si api yang mereka sembah. Hal tahtarimna, apakah dia menghormati kita atau apakah dia memuliakan kita? Kan selama ini kita sembah tuh api. Au tahriqna, atau membakar kita. Kama tahriku, seperti halnya dia membakar. Alladzi, akan orang lam ya'buduha, yang tidak menyembahnya. Yuk kita coba, yuk kita tes yuk. Tangan kita aja kita deketin ke api, coba kebakar nggak? Kalau kebakar ya berarti sama aja kita kayak orang-orang lain yang menyembah api, maksudnya gitu. Kalau nggak kebakar berarti ini api benar-benar menghormati kita. Kalau tangan kita taruh nggak kebakar berarti ini api benar-benar memuliakan kita. Fa'in ihtaramatna, jika memuliakan atau menghormati kita. Apa anaru, api. Kalau api itu menghormati kita, memuliakan kita, maksudnya nggak membakar kita ketika tangan kita taruh di atas tuh api. Na'buduha, maka kita akan menyembahnya. Ya berarti cocok nih, berarti kita sembah dia, berarti dia pantas jadi Tuhan kita. Wa illa, namun jika tidak, illa di situ bukan kecuali ya, tapi illa diambil dari kata in sama la. In jika, la tidak. Illa diidghamin menjadi illa. Kan ada yang illa kecuali ya, la ilaha illallah, illanya itu kecuali. Kalau ini bukan. Illa di sini idghaman dari in dan la.
In artinya jika, la artinya tidak. Jadi jika tidak. Wa illa namun jika tidak, fala maka tidak usah atau tidak perlu. Kalau ternyata dia tetap membakar kita, ya udah kita gak usah sembah dia. Ngapain? Menyembah api, membakar juga. Olah maka berkata si kakaknya, naam, oke, kuy. Ayo. Fa'auqada maka menyalakan mereka berdua. Terus mereka nyalain naron akan api. Faqala maka berkata siapa? Al-akhu saudara, al-asgharu yang kecil, di akhihi kepada saudaranya, al-akbari yang besar. Pas apinya udah dinyalain, nah, ini yang kecil saudara mudanya ngomong sama saudara tua, a'anta tado'u, a'anta apakah kamu tado'u yang duluan meletakkan yadaka akan tanganmu, am ana ataukah saya, adauha yang meletakkannya. Faqala maka berkata atau menjawab, yang menjawab adalah kakaknya yang besar, akhul akbar, rujuknya. Bal anta kamu sajalah, tadauha yang meletakkan tangan ke api. Pinter kakaknya, lu aja lu kan masih kecil. Karena yang saudaranya kecil soleh, nurut dia. Bahwa doa maka meletakkan siapa al-asgharu saudaranya yang kecil. Jadi kalau punya kakak ya nurut sama adik. Jangan adik gak mau ngalah sama kakaknya. Walik yadahu akan tangannya, alaiha di atas api. Ya saya aja deh kak, saya duluan. Jangan kita udah mbak aja yang kuat. Fanta rokok maka terbakarlah. Ya iyalah pasti kebakar, ya kan? Fanta rokok maka terbakarlah apa asbahuhu jari jemarinya. Faqala maka berkata dia, siapa yang berkata? Ada yang kecil apa ada yang gede? Ada yang kecil, ada yang kecil. Berkata, bukan kan? Aduh. Ya, juga bahasa Arab juga. Makanya kalau sholat tuh nggak boleh kita ngucap sesuatu. Batal sholatnya karena apa? Karena itu udah jadi huruf. Ya. Walaupun kita nggak ngomong, misalnya ngobrol gitu, ya adik masih kecil aja ngobrol gitu. Itu kan ketahuan batal. Ini mah enggak, sholat biasa tuh Allahu Akbar baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Muap nih kita. Batal. Kenapa batal? Karena mengucap sesuatu yang bukan sholat. Mengucap sesuatu yang menambahkan jadi rukun sholat. Emang di Fatihah ada nggak tulisan A? Ada kan? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbilalamin kan? Terus sampai wala gol. Kita baca nih Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbilalamin, arrahmanirrahim. Jadi apa itu? Jadi arrahmanirrahim kan? Batal. Makanya gimana ya? Jangan ada suaranya, muap aja tutup. Tutup pakai jari kiri tutup. Gak usah kayak orang apa? Orang gak ngaji gitu. Kalau ngaji kan berarti ngerti kan. Kalau orang gak ngaji kan sholat itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Terus jangan sampai ada suara. Karena kalau ada suara otomatis menambahkan rukun sholat. Nah balik lagi. Kata adiknya, aduh sakit nih. Wa naza'a lalu menariknya. Lalu dia tarik
yadahu akan tangannya, anha dari api tersebut, diangkat atau ditarik darinya. Faqala maka berkata si adik akhul asghar, a'buduka telah aku sembah kamu mundu khamsin wa salasina sanatin selama 35 tahun. Dari balik saya sudah sembah kamu, saya sudah sembah 35 tahun. Fataudini namun engkau menyakitiku. Tapi kau nyakitin saya, masa saya dibakar? Kan saya udah gak sembah kamu api, saya udah tuhankan kamu api selama 35 tahun, masih juga dibakar. Wedus. Faqala maka berkata si akhul asghar, si adek, ya akhi wahai saudaraku. Dia ngomong sama kakaknya, wahai saudaraku, wahai kakak, wahai mas, wahai abang. Ta'al ayo, sama kayak tadi, ta'al ayo, mari. Udah kita coba aja deh. Hatta na'budu sehingga kita menyembah Robban akan satu Tuhan, wa ilahan dan satu sesembahan, wahidan yang satu. Yaudah kita coba sembah Tuhan sesembahan yang satu, ya, maksudnya Allah. Lau adnabna yang andai pun berdosa kita, watarokna dan meninggalkan kita, amarohu akan perintahnya, yang mana Tuhan tersebut walaupun kita berdosa, walaupun kita meninggalkan perintahnya, Omsumi ati amin selama 500 tahun pun, masalah umpamanya, walaupun kita tinggalin tuh perintahnya, kita lakuin dosa-dosa yang dilarang dia 500 tahun, tapi Tuhan tersebut tajawazna tetap memberi maaf anna kepada kita, wa'afa dan memberi ampun anna kepada kita, tapi dia tetap memberi maaf, memberi ampun kepada kita. Yuk kita cari Tuhan yang kayak begitu daripada Tuhan api nih, kurang ajar, masa saya dibakar. Bita'atin dengan ketaatan, sa'atin wa'idatin yang sesaat saja. Walaupun kita cuma sebentar saja minta maaf, minta ampun, tapi dia langsung maafin kita. Wastighfari dan dengan istighfar, marotin wahidatin satu kali saja. Cukup istighfar satu kali, tobat kepadanya, kita bisa dimaafin. Yuk kita cari Tuhan kayak begitu. Fa'ajabahu maka menjawabnya. Siapa yang menjawab? Al-akhu saudara, al-akbaru yang besar, ila dalika akan hal tersebut, tentang masalah tersebut. Bagaimana, mau nggak kamu cari sama saya Tuhan yang bisa maafin kita, mengampuni kita? Faqala maka berkata dia, kata kakaknya yang gede, kata saudaranya yang tua ini, ta'al ayo mari kita coba deh, hatta nazhabu sehingga kita pergi, ilaman kepada orang, yaduluna yang bisa menunjukkan kita. Yuk kita jalan, kita cari orang yang bisa menunjukkan kita, ala tariqin atas jalan, al-mustaqimi yang lurus, wa yu'allimuna dan mengajarkan kita, dinal islami akan agama Islam. Maka berkata perawi kitabnya yang
tentang kisah ini ya. Fajtama'u maka terjadilah kesepakatan. Akhirnya sepakat tuh. Ya udah, yuk kita cari orang yang bisa mengajarkan kita tentang Tuhan dan jalan yang benar. Apa ra'yuhuma, pandangan mereka berdua atau pendapat mereka berdua. Ala ayadhaba, untuk datang mereka berdua ila Malik bin Dinarin, kepada Imam Malik bin Dinar. Akhirnya mereka sepakat, yaudah kita datengin aja tuh Malik bin Dinar yang katanya sih ulama, katanya sih tokoh Islam. Coba aja kita tes, kita cari, kita belajar sama dia, cocok nggak kita? Liyaridu, agar dia menerangkan atau menjelaskan alaihima, pada mereka berdua, al-Islam, akan Islam. Akhirnya mereka sepakat datang kepada Imam Malik bin Dinar untuk menanyakan tentang Islam. Faqasadahu, maka mereka berdua bermaksud atau menuju kepadanya. Kepada siapa ya? Malik bin Dinar. Fa'atiyahu, maka mereka berdua mendatanginya. Fawajadahu, maka mereka berdua menemukannya atau mendapatkannya. Wa huwa, adapun beliau, ya Imam Malik bin Dinar itu fi sawadil Basrati, berada di pinggir kota Basro, Baghdad, itu Irak. Imam Malik bin Dinar ini sedang berada di pinggiran kota Basro. Yajlisu, yang duduk beliau, lil ammati, bersama halayak ramai atau halayak umum atau orang-orang, boleh. Ternyata beliau lagi duduk bersama manusia, bersama orang-orang. Wa ya'izuhum, dan akan memberi nasihat mereka. Ya, jadi bahasa kita lagi ngaji lah, lagi berkumpul sama orang-orang lagi dinasehatin. Wa qad ijtama'a, dan telah berkumpul, alaihi, atas beliau, berkumpul pada Imam Malik bin Dinar tadi, siapa? Khalqun, manusia, asirun, yang banyak, kumpul manusia banyak. Falamma waqa'a, maka tatkala telah terjadi atau telah jatuh, apa basaruhuma, pandangan mata keduanya. Ketika mata mereka berdua jatuh, alaihi, kepada Malik bin Dinar, maksudnya ngeliatin Imam Malik bin Dinar yang lagi ngajar orang-orang itu, lagi merhatiin mereka ini berdua. Qala, maka berkata siapa? Al-akhu, saudara, al-akbaru, yang besar. Kakaknya ngomong, li akhihi, kepada saudaranya, al-asghari, yang kecil. Dia ngomong nih, yang kakaknya sama adeknya, qad badali, rasanya bagi aku, apa an la uslimu, tidak perlu aku masuk Islam. Kayaknya sih gak perlu deh masuk Islam. Fa innahu, karena sesungguhnya, qad madha, telah terlewat, apa aksaru umuri, telah banyak umurku, fi ibadatin nari, dalam menyembah api. Kayaknya saya udah terlanjur deh, udah lama saya nyembah api. Berapa tahun tadi tuh? 75 sampai 73. 35 yang kecil, ini kan yang gede. Hah? 73 ya? 73. Ini kan yang gedenya yang ngomong, ya enggak? Iya enggak? Iya, 73 tahun. Udah dah, tanggung ya kan, mati. Bentar lagi, percuma juga, belum tentu Allah maafin gitu.
Nah, ini yang pembahasan awal tuh. Ya nggak boleh berputus asa. Walau ani dan jika sesungguhnya aku aslam tuh masuk Islam aku, dan seandainya pun saya masuk Islam, warojatu dan kembali taubat, saya sholat, saya puasa, ila dinil islami ke agama Islam, wa dini Muhammadin dan agamanya Nabi Muhammad, yuhayyirani maka akan menghina aku. Nanti saya bakal dapat hinaan, malu saya, jagoan, preman, masa sholat. Kan biasa main beduk, sholat, malu saya sama teman-teman saya. Ngapain sholat, mar? Sini aja mar, happy kita mar, main motor, naik motor berempat, kayak cabe-cabean. Siapa yang menghinanya? Siapa ahlu baiti, keluargaku, ahlu bait, keluarga saya, wajawari dan para tetanggaku. Nanti tetangga saya pada ngatain saya, wih sholat nih, makanya jangan ikutin dong kayak gitu, itu setan. Sholat ya sholat. Wanaru sedangkan adapun api itu ahabu lebih suka ilayya padaku atau bagiku, dan api itu lebih saya suka kata dia, minta irihim daripada penghinaan mereka. Daripada saya dihina, mendingan saya kebakar sama api, biar dia masuk neraka deh. Dobloon. Faqala maka berkata lahu kepada Akhul Akbar, kakaknya, siapa al-Akhul Asghar adiknya, la taf'al jangan lakukan itu, jangan kamu lakukan itu kakanda, janganlah begitu. Li'anna ta'irahum karena sesungguhnya penghinaan mereka, karena penghinaan mereka, caci maki mereka, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang bakal ngejelekin kita itu kakak, itu qad yazulu akan lenyap atau akan hilang. Nanti juga lama-lama hilang, diomongin orang mah. Wanaru sedangkan adapun api itu abadan abadi, sedangkan api neraka abadi kakak. La tazulu tidak akan pernah hilang, gak akan pernah lenyap. Api dasar kakaknya bandel, susah diomongin. Falam yastami'u namun tidak mau dia mendengarkan, dia gak mau mendengerin. Ilaihi kepada Akhul Asghar adiknya. Faqala maka berkata Akhul Asghar adiknya ngomong lahu kepada Akhul Akbar kakaknya, anta celaka kamu, wah kamu gak nurutin, celaka kamu. Wasyanuka dan celaka juga keputusanmu atau urusan atau keputusanmu. Wah celaka keputusan kamu ini kak. Anta adapun engkau itu syaqiyun celaka, dasar kamu orang celaka. Ibnu syaqiyin anaknya atau putranya orang yang celaka. Udah bapak kita dulu nyembah api, kamu juga ikutan nyembah api, dasar anak celaka dari orang yang celaka. Bapak ibunya kagak sholat, anaknya juga kagak sholat, ntar punya cucu kagak sholat, akhirnya masuk neraka segerbong. Ya batola dunia, wahai orang yang buruk di dunia, wal akhirati dan akhirat, wahai orang yang buruk di dunia dan akhirat. Faroja'a maka kembalilah siapa al-akhu saudara, al-akbaru yang besar, saudara gedenya, abangnya, kakaknya, emasnya,
Akhirnya dia pulang. Walam yusalimu, dan tidak masuk Islam dia kagak masuk Islam. Tinggal adiknya nih yang kecil. Ya, kecil tapi bukan umurnya kecil, bukan, udah 35 tahun, udah punya anak istri. Ya, maksudnya ada yang di bawahnya. Wajah maka datang siapa al-akhu, saudara, al-asgharu yang kecil, saudara yang kecil tadi, adik itu, ma'a auladihi, bersama anak-anaknya, putra-putrinya diajak. Asghari, yang masih kecil-kecil, jamak dari sogir. Kalau sogir kecil mufrad, kalau sigor ya jamak. Wa ma'a imro'atihi, dan bersama istrinya. Imro'ah asli artinya adalah perempuan, tapi di sini maksudnya istri. Masa bersama perempuannya? Maksudnya bersama istrinya. Wadakhalu, lalu masuklah mereka, bainan nasi, di antara manusia, fil majlisi, pada majlis tersebut. Masuk tuh sekeluarga ke majlis tersebut. Wajalisu, dan duduklah mereka, hatta faragha, sampai selesai. Duduk mereka khusyuk ngedengerin Islam itu apa, mengapa harus sholat, mengapa harus zakat, mengapa harus memegang istiqomah ibadah, mengapa harus tetap beriman pada Allah. Maka tatkala sudah selesai, siapa Malikun, Imam Malik bin Dinar, min kalamihi, dari ucapan beliau, wa wa'izihi, dan mau'izoh atau nasihat beliau. Summa qoma, kemudian berdiri, ilaihi, kepada beliau. Pas lagi dalam majlis tersebut, tiba-tiba berdiri siapa? Asyabu, seseorang pemuda, maksudnya yang tadi ya. Nah, dikasih rujuk tuh, asyabu, pemuda. Maksudnya di sini yang tadi seorang adik tadi yang bawa keluarganya masuk Islam. Di majlis itu dia berdiri, waqoso, dan mengkisahkan atau menceritakan, alaihi, kepada beliau, kepada Imam Malik bin Dinar, al-qisata, akan kisahnya. Diceritain bahwa saya dulu orang Majusi, saya ini penyembah api sekian tahun, udah nyembah api, saya tes, malah dibakar saya. Wasa'alahu, dan dia bertanya pada beliau, kepadanya Imam Malik bin Dinar, ayat ridho, untuk menerangkan, alaihi, kepadanya, kepada si pemuda tadi yang pengen masuk Islam bersama keluarganya, al-Islam, akan Islam, wa ala ahli baitihi, dan atas keluarganya, ahli baitnya, dan juga supaya menerangkan Islam kepada keluarganya yang dia bawa ya. Fa'arada, maka menjelaskan atau menerangkan Imam Malik bin Dinar alaihim, pada mereka, diterangin keluarganya semuanya. Maka wa aslimu, maka masuklah Islam mereka, jami'an, semuanya. Akhirnya mereka satu keluarga masuk Islam. Fabaka, maka menangislah, terharu siapa? An-nasu, para manusia atau orang-orang, kulluhum, ya mereka semuanya, farhan, halnya karena gembira. Oh, mereka menangis, ada orang masuk Islam sekeluarga, terharu. Wa arada, dan tatkala berkeinginan siapa? Asyabu, si pemuda, ayarji'a, untuk kembali. Nah, tatkala si pemuda ini pengen pulang, pengen pergi dia dari kampungnya itu,
Faqala maka berkata dianya Imam Malik bin Dinar, lahu kepada dianya si pemuda, asyabu rujuknya, ijlis duduk dulu, ijlis duduk dulu kamu, hatta ajma'a sampai saya kumpulkan laka untukmu min ashabi dari para sahabatku, syai'an akan sesuatu min amwalid dunia dari harta-harta dunia. Duduk dulu kamu di sini, tunggu dulu. Nanti saya kumpulin dulu ya. Ini teman-teman saya, murid-murid saya ini pada punya duit nih. Bahasa gampang gitu. Nanti mereka patungan buat nambah-nambahin kamu biaya kamu. Kamu kan udah pergi dari rumah, masuk Islam, siapa yang mau merawat kamu? Kamu gak punya duit, udah tunggu dulu di sini. Nanti aku kasih duit, aku kasih harta. Ini ada yang punya cincin, ada yang punya gelang, tenang aja. Faqala maka berkata dia, si syabun, si pemuda, ya sama istrinya sama anaknya, enggak usah. La uridu, tidak berharap aku. Saya gak ada kemauan, saya gak punya kepengenan an abi'a untuk menjual adina akan agama bidunia dengan dunia. Saya gak ada kepengenan menjual agama saya dengan dunia. Maksudnya saya masuk Islam ikhlas murni karena Allah, bukan karena pengen dapat duit, pengen dapat harta dunia. Coba kalau kita mau punya duit lagi kismin, terus ditawarin sama orang, nih Dimas 1 juta masuk agama saya. Nyembahnya apa itu? Nyembahnya bongo ya. Makanya yang kayak gini hati-hati ya. Ini masih berkaitan dengan keimanan. Gak boleh, jadi agama gak boleh ditukar pakai duit. Suman sorofa, kemudian dia pun pergi, kemudian mengalihlah dia. Pada kola maka dia masuk. Akhirnya si orang tadi sama keluarganya itu masuk. Khotbatan akan suatu desa, masuk suatu kampung. Wawajada dan mendapatkan dia fiha di dalam kampung tersebut, di desa itu ada baitan akan satu rumah makmuran yang baik atau yang layak ya. Kalau zaman dulu tuh kagak ada kontrakan. Biasanya di satu kampung tuh ada rumah yang ditinggalin sama penghuninya. Jadi misalnya ini Adit nih punya rumah di sini ya. Saya pengen pindah ke Surabaya misalnya. Ya udah kagak dikontrakin rumahnya. Pergi aja udah ke Surabaya. Bikin rumah lagi di sono. Jadi yang rumah di sini kosong. Itu kalau zaman dulu. Lah kalau dikontrakin, kontrakin buat siapa? Ya kan? Zaman dulu coba dikontrakin apa siapa? Terus ngubunginnya pakai apa? Belum ada telepon. Ya enggak? Nah, makanya kalau zaman dulu tinggalin aja. Kan Adit bikin Surabaya tuh ya, dibikin bagus. Saya pengen pindah ke Sumatera. Udah pindah ke Sumatera, ditinggalin di rumah. Wandamar tak kalau sono. Manazala maka menetaplah dia fihi di dalamnya. Kemudian dia menetap di rumah tersebut. Malama asbah maka tatkala masuk waktu subuh, maksudnya pagi hari, sudah datang pagi, minal godi dari keesokan harinya, qolat maka berkata lahu kepadanya, kepada si syabun, si laki-laki pemuda tadi yang udah tobat masuk agama Islam. Siapa yang ngomong? Imro'atu, istrinya ngomong, izhabu, ambil kata zahaba yadhabu, fil amarnya izhab pergilah, pergilah kamu, pergi bukan diusir, bukan, izhab pergilah kamu ila sauki, ke pasar. Udah kamu pergi aja ke pasar mas, kata istrinya. Watalu bedak, carilah amilan pekerjaan, cari
sih pekerjaan? Siapa tahu ntar kita punya duit buat beli makanan, harus batang kara, suami istri sama anak. Wastar dan belilah biujrotika dengan upahmu atau dengan gaji yang kamu dapat, syai'an akan sesuatu nakuluhu yang bisa kita memakan. Suma koma kemudian berdiri si rojul tadi, si syak tadi, pemuda itu. Padahaba lalu dia pergi ila sauki ke pasar. Akhirnya dia pergi ke pasar nyari pekerjaan. Kalau zaman dulu ya udah biasanya jadi kuli ngangkat-ngangkat barang. Nanti dikasih upah 1 dirham, 1 dinar, atau dikasih misalnya makanan buah sekeranjang gitu. Pokoknya kalau di pasar kan pasti ada kerjaan ya. Daripada nganggur di rumah udah ke pasar, coba nanti bisa ada yang bisa dimakan kali. Tapi pas sampai di sana falam yastajiru namun tidak ada yang mempekerjakannya. Di sini maksudnya ujrah, memberi upahnya. Tidak ada yang memberi upahnya. Iya, orang belum kerja, nggak ada yang mempekerjakan dia. Siapa ahadun seseorang pun faqala maka berkata dia fi nafsihi pada dirinya. Akhirnya dia ngomong dalam diri dia, hatta amila boleh, hatta amala boleh, hatta amila sebaiknya aku bekerja fihi di dalamnya. Sebaiknya aku melakukan sesuatu, aku bekerja dengan sesuatu yang lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Pada kola maka masuklah dia masjid dan akan satu masjid. Akhirnya dia masuk ke satu masjid. Kalau nggak ada yang mempekerjakan dia, udah sepi pasar. Orang udah pada mau pulang. Yang dagang udah pada mau pulang, yang beli udah pada mau pulang, yang main motor juga pulang. Ya, matrukan halnya dalam keadaan singkatannya halif terasing, maksudnya nggak ngumpul. Anil jamaati dari jamaah, maksudnya ada kalau di masjid itu kan biasanya ada ngaji gitu ya, ada yang sholat. Mereka orang yang muda ini nggak berkumpul di situ, dia misahin diri, mojok lah kalau bahasa kita. Sholat lalu sholat fihi di dalamnya, sholat di masjid itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Sholat yaitu dari siang ilal laili sampai malam. Goyang lagi. Sholat terus minta tolong sama Allah. Summa raja'a kemudian kembalilah dia ila manzilihi ke rumahnya, sofrol yadaini dengan kosong tangan keduanya. Maksudnya tangannya kosong, tangan hampa. Maksudnya kagak bawa apa. Faqalat maka berkata siapa imro'atuhu istrinya ngomong, alam tajid apakah kamu tidak mendapatkan al-yauma pada hari ini syai'an akan sesuatu pun. Apa kamu nggak dapat sesuatu pun pada hari ini? Faqala maka menjawab dia si suaminya, ayatuhal mar'atu wahai istriku, amiltu telah bekerja aku al yauma pada hari ini lil maliki pada seorang raja. Wahai istriku, aku hari ini telah bekerja pada seorang raja. Falam yuktini, namun belumlah dia memberi aku syai'an akan sesuatu. Tapi dia belum ngasih saya gaji, belum ngasih saya upah, belum ngasih saya sesuatu dari hasil pekerjaan saya. Asa semoga saja atau bisa saja ayu dini dia berikan padaku godan besok. Mungkin besok saya baru dikasih kali. Fabatu maka tidur mereka jami'an semuanya
jami'ina dengan keadaan atau halnya dalam keadaan lapar. Tuh, bayangin mempertahankan keislaman dengan keadaan lapar. Palama asbah maka tatkala di pagi harinya, minal qodi dari keesokan harinya, fakhoroja maka keluarlah dia, keluar lagi nih si laki, si bapak, ila sauki menuju pasar. Falam yajid namun tidak menemukan juga amilan akan satu pekerjaan. Datang lagi besoknya kagak ada lagi yang mempekerjakan dia. Padahaba maka pergilah dia ila dalika masjid ke masjid tersebut, wasolat dan sholat lagi dia fihi di dalamnya lillahi ta'ala karena Allah ta'ala ilal laili sampai malam hari. Kayak kemarin sholat lagi dia sampai malam. Sumaroja kemudian kembali ila manzili ke rumahnya, sofrol yadaini dengan kedua tangan hampa, dengan tangan kosong. Faqalat maka berkatalah kepada dia, siapa imro'atuhu istrinya. Istrinya ngomong sama kayak kemarin, alam tajid apakah tidak kamu dapatkan al yauma pada hari ini aidon lagi syai'an akan sesuatu. Apa kamu gak dapat lagi sesuatu hari ini? Coba kalau istrinya Nabi lagi gimana? Ya kan? Faqala maka berkata si rojul, si syakut tadi ngomong lagi nih orang, amil tuh aku telah bekerja al yauma pada hari ini lil maliki pada raja, alladzi amil tuh yang mana aku bekerja lahu kepadanya amsa kemarin. Saya bekerja pada raja yang kemarin saya bekerja sama dia. Tenang aja deh, kan gue dikasih. Arju maka aku berharap ayo tini agar dia memberikan aku, maksudnya memberi upah atau memberi makanan deh, godan besok hari. Wahwa adapun besok hari itu yaumul jum'ati hari Jumat. Besok hari Jumat gajian barangkali dapat kita kerja dia pada seorang raja. Bohong apa ya? Benar tuh orang? Benar, karena Allah itu raja yang maha diraja. Allah itu rajanya para raja. Benar. Hah? Tapi akhirnya sholat. Fabatu maka tidurlah mereka aidon lagi jami'ina halnya dalam keadaan lapar. Tidurlah di dalam keadaan lapar. Berarti 2 hari kagak makan tuh, bayangin. Tetap Islam, bayangin aja itu. Falama asbaha maka tatkala besok paginya minal godi dari keesokan harinya, wahwa adapun hari tersebut itu yaumul jum'ati hari Jumat. Besok harinya hari Jumat. Padahaba maka dia pergi ila sauki ke pasar. Falam yajid maka tidak mendapatkan dia amalan akan satu pekerjaan. Gak dapat lagi pekerjaan. Padahaba maka pergilah dia ila dalikal masjid ke masjid tersebut. Fasolah lalu sholat dia rakaataini 2 rakaat. Sumarofa'a kemudian mengangkat yadahu akan tangannya ila samai ke langit. Maksudnya doa. Akhirnya diangkat tangan. Ya Allah. Faqala maka berkata beliau, berkata nih si Ali pemuda ini, ilahi wahai Tuhanku, wa sayyidi dan junjunganku, wa maulaya dan panutanku. Junjunganku juga boleh sama aja. Laqad akramtani, sungguh telah kau muliakan aku, bil islami dengan Islam. Ya Allah, engkau telah muliakan saya dengan Islam.
watajawatani dan kau berikan mahkota padaku bitajil islami dengan mahkota keislaman. Engkau telah karuniai saya dengan karunia keislaman. Wahadaitani dan engkau beri hadiah aku bitajil huda dengan mahkota petunjuk. Abi hormati dini maka demi kemuliaan agamamu ya Allah, demi agama Islam, alladzi razaqtanihi yang engkau berikan atau yang engkau rizkikan padaku dengannya, wa bi hurmatil yaumi dan dengan kemuliaannya hari al-mubarak yang penuh keberkahan, asyarifi yang mulia, maksudnya hari Jumat ya, penuh keberkahan. Alladzi qaddarahu yang telah tetap padanya, indaka di sisimu itu azimun besar, yang kau tetapkan sebagai hari besar. Wahwa adapun hari tersebut itu yaumul jum'ati, hari Jumat. Ini hari Jumat ya Allah. As'aluka aku memohon padamu antar fa'a untuk engkau angkat syagola nafakoti iyalihi akan kesulitan nafkah keluargaku. Ya Allah, angkat kesulitan nafkah keluargaku ya Allah, an qalbi dari qalbuku, dari hatiku ya Allah. Wa tarzuqni dan berilah aku rizki, berilah aku rizki ya Allah. Min haitsu la ahtasibu, dari arah atau dari jalan sekiranya yang tidak aku sangka, yang tidak aku duga. Fa'ana maka sesungguhnya aku ya Allah, wallahi demi Allah itu astahi malu, ya Allah saya malu min ahli kepada keluargaku, wa iyali dan sanak familiku. Saya malu sama anak saya, sama keluarga saya gak punya duit, gak bisa ngasih makan. Wa akhafu dan aku takut alaihim atas mereka min taghyiril hali, dari berubahnya kondisi atau dari berubahnya keadaan ya, dari mana mereka dulu kafir, dulu menyembah api enak-enak aja, sekarang masuk Islam malah kagak enak. Lihadasiti halihim, karena barunya keadaan mereka atau barunya kondisi mereka bil islami, di masa Islam. Olah maka berkata si perawi, orang yang meriwayatkan kisah ini, sumakoma kemudian berdiri dia, kemudian dia berdiri lagi, wastabola dan sibuk dia, bisolati dengan sholat, wasola dan sholat rokataini 2 rakaat. Pada maka tatkala telah ada apa waktu disofin nahari, waktu tengah hari, khoroja maka keluar siapa hadasyabu pemuda ini ilal jum'ati menuju Jumatan, wa ghalaba sedangkan merasakan ala auladihi atas anak-anaknya apa alju'u kelaparan. Akhirnya dia sholat Jumat sementara anak sama istrinya di rumah sedang kelaparan. Nah, di saat dia pergi sholat Jumat itu ada datang seseorang. Wajah ada datang siapa rojulun seseorang. Tiba-tiba datang seseorang ila babi baitihi, ke depan pintu rumahnya, alladzi fihi yang mana berada di dalamnya siapa ia dulu keluarganya. Wa qara'a dan dia mengatur alaihim pada mereka
fakharajat maka keluarlah siapa imro'atuhu istrinya si rajul, istrinya si pemuda yang dia beragama Majusi terus taubat masuk Islam, sedangkan kakaknya yang lebih tua tetap beragama Majusi. Faidah huwa maka saat itu dia itu syabun seorang pemuda yang gagah. Yang datang ke rumahnya ini pemuda yang gagah, hasanul wajhi yang tampan wajahnya atau yang rupawan wajahnya, biyadihi yang dengan tangannya dia atau pada tangannya dia itu tobakun ada wadah atau piring. Orang ini datang ngetok pintu, di mana tangannya itu dia sambil megang wadah, megang piring. Min zahabin yang terbuat dari emas. Nggak sembarangan, bukan dari kaca, bukan dari beling piringnya, apalagi dari plastik. Itu mah makanan Nabi lah. Ini terbuatnya dari emas. Mu'tiin yang tertutup, yang ditutupin itu piring, itu wadah, dimandilin dengan sapu tangan, madhabin yang terbuat dari emas juga. Mas beneran ini, bukan Mas Billy, bukan Mas Brian, bukan Mas Dama, bukan Mas Dani. Faqala maka berkata si pemuda tadi, pemuda yang datang ke rumah istrinya orang yang dulunya beragama Majusi, ya, mu'alaf lah kita sebutnya. Laha kepada istrinya si mu'alaf, khudi ambillah olehmu ada tobeko akan wadah ini, piring ini, ambil nih piring ini. Wakuli dan katakan oleh kamu lizaujika kepada suamimu, sampaikan pada suamimu, hadihi adapun ini itu ujratu amalika, upah kerja kamu, fi yaumaini dalam 2 hari. Fazid anta maka sebaiknya tambahkan oleh kamu fil amali pada pekerjaan. Maksudnya semangat lagi kerjanya. Padahal itu laki-laki kerjanya ngapain? Sholat. Naziduka maka akan kami tambah kamu, maka nanti akan ditambah upahnya kalau dia kerjanya lebih semangat. Istrinya mah tahunya dia kerja beneran, iya enggak? Padahal suaminya ini ngapain? Sholat di masjid. Nahnu adapun kami, kata si orang yang datang itu, fil ujroti dalam memberi upah, khosotun itu khususnya, fi hadal yaumi pada hari ini, yakni yaumil jum'ati yaitu hari Jumat. Dan kami ini khusus kalau ngasih itu harinya hari Jumat. Fa innal amala karena sesungguhnya amal pekerjaan, maksudnya di sini amal ibadah sebetulnya, al qalila yang sedikit, fi hadal yaumi pada hari ini, indal maliki di sisi sang raja. Karena sesungguhnya orang yang beramal pada hari Jumat ini walaupun cuma sedikit, maka di sisi raja Al-Jabari yang maha jabar, maha besar, maha luas, maha dermawan boleh, bagi dia itu kasirun
diganjar atau dibalas dengan banyak. Jadi yang mana kalau dia ngelakuin sesuatu di hari Jumat pasti diganjar dengan banyak, dikasih pahala dengan banyak besar. Buktinya yang hadis kemarin tuh, ya kan? Kalau ada orang sholat Jumat, mandi Jumatan, berangkat sholat Jumat, jadi apa? Jadi capek kata Dauman. jadi pelebur dosa, ya, jadi kafaro. Ya kan, kalau hari biasa kalian mandi biasa aja. Jalan ke masjid ya biasa aja, dapat pahala tapi gak gede. Tapi kalau hari Jumat jalan ke masjid, sholat Jumatnya, wah itu pahalanya gede. Kan gede lagi gede. Jadi sangat gede. Fa'akhadat maka mengambillah si perempuan tadi, istrinya si Mu'alaf. Fa'akhadat maka dia mengambil atau akan piring emas tadi ya. Akhirnya diambil tuh piring emas yang ditutupin sama sapu tangan emas, dibawa masuk sama dia. Fa'idha fihi maka seketika itu di dalamnya, pas dilihat sama si perempuan yang jadi istrinya yang Mu'alaf ini, dibuka sama dia, dibuka itu alfu dinarin, ada 1000 dinar. 1000 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram. Dinar itu koin emas. Jadi kalau kita kan koinnya koin gini nih. Nah, koin 1000-an, 2-an yang kalian jajanin. Nah, kalau dinar itu koinnya dari emas murni. Kalau dirham dari perak. Nah, kalau dinar itu satu koinnya beratnya 4,25 gram. Nah, sekarang kalau 1000 coba jadi berapa? 4.250 gram. Yang tadinya kagak punya duit tiba-tiba megang duit bentuknya kepingan emas. Oh, itu kalau Mamanda dibikin anting, Mamanda pakai anting semuanya. Mamanda yang bikin kalung diputerin sama pahala-pahala. 1.000 bayarnya ada kehitung. Taruh gerobak juga keurut itu. Fa'akhadat maka dia ambil, maka istrinya itu mengambil dinaron akan 1 dinar. Ambillah 1 dinar. Wazahabat dan pergilah dia ila sorofi ke tukang tukar uang, money changer. Money changer itu misalnya kalian punya duit dolar ditukar ke rupiah, ya. Dan misalnya kalian pergi haji umroh ya kan duit kalian rupiah, di sana kan harus pakai uang real di Arab. Nah, maka kalian datang ke falas, ya, valuta asing. Nah, kamu di situ tuker, ya kita tuker. Misalnya harga real itu sekarang 4.000, 4.000 lah, gampang 4.000 deh. Nah, kalian punya duit berapa? Misalnya 1 juta, ya udah Pak, ini saya punya duit 1 juta, tolong jadiin real. Wakana dan ada pun siapa as-sorofu tukang tuker uang itu, tukang money changernya itu Nasranian, orang Nasrani. Ternyata orang Nasrani bukan orang Islam. Ya biasa, toko emas aja rata orang Cina kan. Jarang orang Islam punya toko emas. Fauzina maka ditimbanglah apa ad-dinaru dinar tersebut. Dinar itu kemudian ditimbang, kan diganti duit ya kan, diganti duit biasa kalau bahasa kita. Oh, dinar terlalu mewah, cuma duitnya para raja ini. Maka ditimbang. Pas ditimbang, fazada tiba-tiba bertambahlah atau maka bertambah anil miskoli dari 1 kali beratnya
Miskola ini dengan 2 kali beratnya. Padahal harusnya beratnya cuma 4,25 gram. Pas ditimbang berarti 2 kali lipat, berarti berapa ya? 8,50. Fanazoro maka melihatlah dia. Akhirnya si Sorof ini, si tukang tukar uang ini ngelihat ila naqsihi, ke cetakannya. Dilihat cetakannya, ukirannya. Gambar apa nih? Gambar wayang, ini kan? Gambar Garuda, sampai orang megang golok. Seribuan. Fa'arofa maka dia tahu. Diperhatiin sama dia ukirannya. Akhirnya dia tahu. Anahu sesungguhnya itu, maksudnya dinar yang dia pegang itu, koinan kepingan emas itu, min hidayal akhirati, adalah hadiah dari akhirat. Wah, ini mah bukan barang dunia ini barang akhirat. Agama saya Nasrani dulu belajar. Orang kitab Injil dulu ada yang menceritakan tentang kehidupan akhirat. Bisa dipegang kita ya. Kalau duit mah tetap doyan ya. Saya di air ya tetap doyan. Mana ada doyan ini kan? Lah itu tadi siapa ya? Yang ngasih tadi pemuda tadi. Ya kan malaikat. Dari akhirat. Qala maka berkata dia, berkata tuh si tukang tukar uang itu, laha kepada istrinya si Mu'alab, min aina wajadti, dari mana kamu dapatkan hada akan duit ini. Faqasathu maka dia pun menceritakannya, mengkisahkannya. Apa akhirnya diceritain, saya begini begitu, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Qala maka berkata siapa as-sarafu, tukang tukar uang, yang oridi terangkanlah olehmu alayya kepadaku al-islam, akan Islam. Coba terangin tentang Islam, saya juga pengen masuk Islam. Wa aslama maka masuklah Islam dia. Oh, terangin masuk Islam dia. Sumadafa'a kemudian mengembalikan dinar tersebut, uang kepingan emas tadi, ilaiha kepadanya, kepada si perempuan itu, menggantinya alfa dirhamin dengan 1000 dirham. Tuh 1 dirham itu 2 gram 2 gram perak ya. Jadi kalau emas, kalau dinar, 1 dinar 4,25. Tapi kalau dirham itu 1 dirham 2 gram perak. Ya, kalau berarti kalau 1000 jadi berapa? 2000. Kalau diduitin itu kan, kalau dinar yang pakai duit standar ya 4,25. 1 gram emas 500.000 aja. Berarti kalau 4 gram, masa 500.000 4 gram 4 juta. 1 gram 500.000, 1 dinar 4 gram. Ya kan, berarti kalau 4 gram berapa ya? 2 juta. Ya kan? Iya 2 juta tuh kali 1.000. Berapa tuh Mas Dani? 2 juta kali 1.000, 2 miliar. Ditambah 1.000 dirham, 1 dirham 2 gram. Taruhlah 1 gram itu 100.000. Berarti kalau 2 gram 200.000 dikali 1.000, 200 juta. Udah banyak lah pokoknya lah. Pokoknya kalau Damar beli cendol kalau kuman, saking banyaknya bisa berenang tuh. Ya. Nah, si perempuan itu dikasih 1.000 dirham, ini buat kamu aja. Saya berterima kasih guys, karena sekarang saya bisa masuk Islam. Faqala maka berkata dia,
Berkata lagi dia, anfiqiha, belanjakanlah dia. Maksudnya belanja itu duitnya. Udah terserah kamu buat makan, beli enak deh, biar kamu sekeluarga hidup enak, gak kayak dulu lagi. Fa'in fanaita, maka jika telah menghabiskan kamu, nanti kalau kamu udah habisin, fa'limini, beritahukanlah kamu padaku. Nanti kamu kasih tahu saya ya. Falamma sholat, maka tatkala selesai sholat. Siapa yang sholat nih? Siapa? Asyabu, si pemuda, suaminya. Oh, suaminya udah selesai sholat Jumatan ya kan, kelar pulang. Waduh, panas banget lagi, mana perut lapar, keroncongan. Istri di rumah minta duit buat beli makanan. Waduh, pusing deh kayak gitu. Mado, maka pulanglah dia. Pulang deh kemudian ila manzilihi, ke rumahnya. Sofrol yadaini, dengan hampaknya kedua tangan, dengan tangan kosong, dengan tangan hampa, nggak bawa apa-apaan. Ya ada lemas aja pulangnya, kacluk, 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 pelan-pelan. Kayak kalian habis disetrap di sekolah, pulangnya kan lemas. Oh, nggak pernah dia. Anda tuh. Oh, Nabila. Wabasato, dan dia bentangkan atau dia beberkan. Oh, nggak beberkan? Beber. Lebarin gitu. Ini mah lambai. Jauh amat beber. Kayak kami kalau yang perempuan punya jilbab, nah dirapiin, mau Idriska itu namanya dibeberin. Itu namanya dibentangkan. Bendera, nah itu dibentangkan. Lalu si laki ini, si suami ini membentangkan mandilahu, akan sapu tangannya. Dia keluarin sapu tangan, dia punya sapu tangan, dikeluarin sapu tangannya, terus sapu tangannya dibentangkan, dibeberkan, dibukalah wamalahu, dan memenuhinya. Kemudian di atas sapu tangan itu dipenuhi nama dia minaturabi, dengan tanah. Ditaruh nama dia tanah, ditaruhin pasir. Waqala, dan berkata dia, siapa yang bicara? Si suaminya. Fi nafsihi, di dalam dirinya, maksudnya di dalam hati, bergumam. Yang ngomong dalam hati dia, lau annaha, jika sesungguhnya dia, maksudnya istrinya, hanya perempuan yang muannas, maka rujuknya istrinya. Kalau buat muzakkar. Kalau nanti istri saya itu kolat bertanya, mahada, apakah ini? Nanti kalau istri saya nanya, apa ini mas? Qultu, maka aku akan berkata, nanti aku jawab, laha, padanya, ahmal tu, membawa aku, dakikon, akan tepung. Nanti saya bilang ke istri saya bawa tepung. Padahal di sini tanah sama pasir. Falamada khola, maka tatkala masuk, tatkala dia sudah masuk, si mu'alaf tadi, suami tadi, al-hurbata, akan tempatnya atau desanya, dia udah kembali ke desanya. Nazoro, maka dia melihat, ila baitihi, ke rumahnya. Dari jauh dia lihat rumahnya. Wah, itu rumah saya tuh. Masuk kagak? Takut ditanyain makanan, takut ditanyain duit sama istrinya, anaknya pada kelaparan. Fa'idha huwa, maka dia melihat rumahnya. Pas dia sampai rumahnya, dia kaget. Pas di dalamnya dilihatnya, muhian, telah dilengkapi, bifarosin, dengan sebuah kasur. Pas dia masuk rumahnya,
Loh, oh rumah saya ada kasurnya. Kan saya nggak punya kasur, orang baru pindah. Siapa yang beli? Istrinya. Dapat duit dari mana? Dari dinar yang tadi mau ditukar itu kagak jadi. Iya nggak? Iya. Yang ngasih tuh biasanya kayak gitu tuh malaikat Jibril. Iya. Makanya uang goib. Ya bisa nampak kalau malaikat mah. Ya mau bisa nampak. Kalau misalnya ada yang ada malaikat. Hah? Ada malaikat. Ya ada kan bisa berbentuk siapa aja kalau malaikat. Ya bisa jadi ya orang biasa pun bisa ditemuin sama malaikat bisa. Wah, temuin aku dong. Kacauin. Oh sholat aja telat. Udah salah. Sholat aja tinggal enak. Sama kayak Nabila. Kalau bahasa sekarang spring bed. Wih, rumah gua ada spring bed nih. Spring bed dari mana nih? Bisa tomeong-tomeong ini. Wawanya dan dia mendapatkan. Nggak sampai di situ didapatkan juga. Di dalamnya, di dalam rumahnya dia. Rohihatat to'ami akan bau aroma makanan. Waduh bau mie. Bau mie. Parah kayaknya. Pas masuk rumah ada bau makanan. Ada sayur sop, ada daging, ya kan? Ada kolak, teh manis anget, es buah, rujak, seblak, bongkak. Bawa doa maka meletakkan dia, si suaminya meletakkan al-mandila akan sapu tangannya. Indal babi di samping pintu. Sapu tangan yang dia bawa, ya, isinya apa tadi? Tanah, pasir, ditaruh di samping pintu. Kailan tasyuru ia, supaya tidak tahu istrinya itu, supaya istri nggak tahu kalau dia bawa bungkusan sapu tangan yang berisi tanah. Ya malu lah orang dalam yang bawa makanan. Makan enak ini. Sementara yang dia bawa adalah pasir, ya kan? Malu lah, taruh dulu di pojokan. Sumasalah, kemudian dia bertanya padanya. Si suami bertanya pada istrinya itu, anil hali tentang keadaan tersebut. Wama dan apa-apa ro'a yang dia lihat fil baiti di rumah. Dia nanya itu, kok bisa begini, kok bisa ada makanan, kok bisa ada kasur, kok. Nanya. Pakosot maka mengkisahkanlah dia, si istrinya menceritakan alaihi kepada dia, pada suaminya, al-kisota akan kisahnya. Pas diceritain bahwa barusan ada orang datang bawa 1000 dinar di dalam piring emas yang ditutupin dengan sapu tangan emas. Terus dibilangin, ini katanya upah kamu yang kemarin kamu bekerja. Kan kamu kemarin bekerja, ya, ini upah buat kamu katanya. Wah, kan kaget dia. Padahal saya kemarin kagak kerja, saya cuma sujud, saya cuma sholat. Fasajada maka dia pun sujud. Maka sujudlah laki-laki tadi mengetahui bahwa yang didapat itu adalah upah dari Allah. Fasajada maka dia pun sujud lillahi kepada Allah, syakiron halnya dalam keadaan bersyukur, azza mengagungkan Allah, wajalla dan meninggikan Allah. Jadi dia saking senangnya ternyata
sholatnya ibadahnya selama 2 hari sampai hari Jumat, berarti 3 hari dikasih ganjaran upah berupa harta dunia. Sumakola kemudian berkata lahu kepada si suami, siapa imro'atuhu, istrinya. Pas sudah dijawab gantian istrinya nanya, majita, apa yang kamu bawa waktu datang? Ilman diri di dalam bungkusan sapu tangan. Itu apaan tuh mas? Pakola maka menjawab si suami laha kepadanya, kata si suaminya kepada si istri, latas alini, jangan kamu tanyakan itu padaku. Jangan kamu tanyain itu padaku. Jangan nanya, oke? Anggap aja nggak ada, ada. Soalnya malu orang bilangnya apa? Udah lepas. Lu jangan tanya, oke? Cuma diem. Deh, oke kita makan yuk. Menggantikan dong. Mengerikan ya. Tapi dasarnya perempuan. Sampai terima perempuan digituin, bagus lah. Fazahabat maka tetap pergi dia. Istrinya tetap pergi, ngedeketin bungkusan itu, penasaran. Aduh juga perempuan. Ya kan? Wa fatahat dan membuka, dibuka tuh sama si istrinya itu. Penasaran dia, daripada jadi ileratan. Almandila akan sapu tangan tadi. Pas dibuka bungkusan sapu tangan tersebut, faidah turabu maka seketika itu pasir atau tanah yang dibungkus soro berubah menjadi dakikon tepung, berubah jadi tepung. Biiznillah ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Tadinya nggak mau dilihatin, tapi jangan lihat, jangan. Apaan sih mas? Jangan. Malu orang di sini takutin pasir, tepung, pas dibuka tahunya beneran tepung. Fasajada maka sujud lagi siapa asyabu si pemuda tersebut, syakiron dalam keadaan halnya halik bersyukur, wa'abada dan beribadah dia beribadah Allah akan Allah, terus dia beribadah kepada Allah hatta tuwafahu, sehingga mewafatkan dia. Siapa yang mewafatkan? Allahu Allah azza wa jalla. Azza maha agung, maha tinggi, wa jalla maha luhur, sama maha tinggi juga. Allah berkata siapa al-faqihu, Imam al-faqih rahmatallahu alaih, semoga Allah merahmatinya. Irfa'u maka angkatlah oleh kalian. Maka kalau lagi kepepet pas hari Jumat, angkat tangan kalian. Irfa'u angkatlah oleh kalian aidiakum akan tangan-tangan kalian. Yadun tangan, kalau aidun jamak tangan-tangan. Ila samai ke langit, maksudnya angkat tangan buat doa. Waqulu dan berkatalah, maksudnya berdoa, minta pada Allah. Apa doanya? Nih, bihormatil jum'ati, dengan kehormatan hari Jumat atau dengan kemuliaan hari Jumat. Ighfir lana,
Ikfir ampunilah ya Allah, ikfir berilah ampunan lana pada kami, zunubana akan dosa-dosa kami. Ya Allah, maafin dosa-dosa saya dengan kemuliaan hari Jumat. Wakshif dan hilangkanlah anna dari kami kurbatana akan kesulitan kami. Wahada syabu dan adapun si pemuda ini lama da'a tatkala berdoa dia, saat dia memohon Allah kepada Allah, wa syafa'a dan Allah pun menolong ilaihi kepadanya, bihaqqi yaumil jum'ati dengan kebenaran atau dengan hakikat hari Jumat, hatta qada sehingga Allah memenuhi, Allah mengabulkan hajatahu akan hajatnya. Tuh, dikabulin insyaallah hajatnya kalau kita doa minta di hari Jumat. Tapi doanya yang benar, sholatnya yang rajin. Jangan minta motor kalau pernah sholat. Kalau motor dipakai punya sendiri, sholat kagak. Yang mana Ustaz? Oh, orang sono. Warazaqahu dan memberi rizki padanya min haitsu la yahtasibu dari jalan atau dari arah yang tidak disangka-sangka. Insyaallah dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka dari kananu maka demikian pula kita idza da'auna jika berdoa kita yaumal jum'ati di hari Jumat, asa semoga saja atau bisa jadi asallahu semoga Allah atau bisa jadi Allah itu ayat dia mengijabah atau mengabulkan hawa ijana akan hajat-hajat kita. Insya Allah Allah akan mengabulkan hajat kepengenan kita. Pengen apa? Pengen lulus, pengen masuk SMP negeri, saja itu. Kalau yang pengen pesantren, yang pengen dapat negeri ya, atau pengen dapat sekolah favorit, nah, bisa manfaatin tuh. Fa'innahu kana sesungguhnya Allah itu raufun maha penyantun. Ya, iba kalau bahasa kita gampangnya, Allah tuh nggak tegaan. Ada orang, ada hambanya, ada makhluknya nangis, ya Allah, nggak tegaan. Itu namanya rauf. Rahimun yang maha penyayang. Sayang minta ampun Allah sama kita. Wa ilahun dan Tuhan Allah itu adalah Tuhan karimun yang maha mulia. Intinya jangan sampai enggak ibadah kepada Allah. Kalau ibadah insya Allah dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Al-hadisus sabiu, hadis yang ketujuh insya Allah.